Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mendemokan atau memberikan tutorial atau panduan untuk Bapak Ibu dosen mengupload bank soal dari tiap-tiap masing mata kuliah yang Bapak dosen ampu. Oke, untuk langkah yang pertama kita siapkan dahulu untuk data bank soalnya. Oke, di sini saya cari untuk dokumen. Oke, di sini saya akan membuka untuk contoh bank soalnya. Di sini Bapak Ibu dosen nanti jika OS-nya menggunakan OS Windows, buka aplikasi Notepad biasa ya, atau aplikasi bawaan yaitu Notepad. Kemudian dibuka. Oke, nanti untuk contoh datanya itu seperti apa? Oke, di sini untuk yang baris pertama yaitu sebagai pertanyaan. Misal apa kepanjangan dari UML nanti sebagai pertanyaan. Dan kemudian yang kedua ini untuk yang A titik Unified Model Language dan poin B titik Unified Model Language, poin C dan poin D ini sebagai pertanyaan sebagai pilihan jawaban dari multiple choice atau pilihan ganda. Dan kita jangan lupa menambahkan kunci jawaban yaitu dengan penulisan yaitu answer titik 2. Di sini kunci jawabannya A. Jadi kurang lebih untuk contoh penulisannya seperti ini. Oke, dan berikut untuk contoh soal nomor 2 dan juga ini untuk contoh soal nomor 3. Kemudian nomor 4. Di sini saya ada 10 soal yang saya buat. Misalnya saya menambahkan satu soal lagi yaitu untuk pilihan jawaban yang true false. Misalnya apakah UML digunakan dalam perancangan sebuah sistem, yang tanda tanya. Dan di sini yaitu A-nya yaitu misalnya true, kemudian B-nya itu false, kemudian kunci jawabannya itu answer itu A itu true. Oke, misalnya jika pilihan jawabannya itu lebih dari satu, di sini saya berikan contohnya lagi. Misalnya apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis dari UML. Oke, misalnya yang pertama itu use case diagram, kemudian B object diagram, kemudian C yaitu entity relationship diagram, kemudian yang D yaitu semua benar. Oke, untuk kunci jawabannya answer yaitu sini A, kemudian koma B. Oke, kemudian saya simpan save. Oke, untuk menyimpan filenya yaitu bentuk dokumennya itu harus disimpan dalam extension .txt. Oke, seperti contoh yang file saya buat yaitu .txt. Oke, di sini saya akan upload filenya. Saya kembali ke mata kuliah.
Kemudian tambahkan activity di sini untuk maaf, sebelum menambahkan activity kita kan harus mengupload bank soal ya. Nah, di sini untuk mengupload bank soal itu bisa yang pertama langkahnya tetap pilih mata kuliahnya. Nah, nanti di bawah di sini ada administration. Ada bagian administration. Nanti Bapak Ibu pilih yang course administration, kemudian question bank. Ada question bank, kemudian scroll lagi ke bawah, pilih yang import. Kemudian akan tampil seperti berikut. Untuk file format yaitu icon format, pilih yang icon format. Kemudian pilih filenya yang akan di-upload. Oke, di sini contoh tugas 2. Oke, kemudian diimport. Oke, maka akan tampil seperti berikut. Jadi total saya ada 12 soal ya. Maka sudah berhasil diimport dan klik continue. Nah, kemudian akan tampil seperti berikut. Nah, ini untuk data bank soal yang sudah kita muat di mata kuliah tersebut. Jika Bapak Ibu di satu mata kuliah tapi terdapat dua kelas, misalnya TIA 01 dan TIA 02, maka harus di-upload juga untuk keduanya. Kedua data bank soal, maka harus di-upload juga untuk di kelas yang satu lagi. Walaupun mata kuliahnya yang sama, jadi tetap harus di-upload. Oke, ini untuk upload bank soal. Kemudian selanjutnya di sini sudah selesai dan ada recordnya. Kita akan membuat contoh kuis atau untuk UTS berupa pilihan ganda. Oke, di sini tambahkan activity. Kemudian pilih yang kuis yang seperti ini ya, kuis. Kemudian misalnya di sini anggap saja UTS misalnya. UTS. Kemudian timing. Oke, untuk waktu ya, atau waktunya kapan. Kayak misalnya dibukanya tanggal 22, misalnya jam 18.30 sampai tanggal 22 jam 20.00. Oke, untuk time limit yaitu waktu pengerjaan bisa Bapak Ibu atur misalnya 1 jam, misalnya 60 menit. Jadi antara open quiz sama close quiz nih beda jenis ya. Ini untuk open quiz sama close quiz bisa mengikuti mata kuliah itu dari jam berapa sampai jam berapa, atau Bapak Ibu bisa lebihkan misalnya sampai jam 9 atau sampai jam 21. Nah, tapi untuk waktu pengerjaannya ini dibatasi, yaitu hanya maksimal 60 menit atau bisa 30 menit. Oke. Di sini untuk when time expert, jika waktunya sudah habis, maka akan otomatis tersubmit. Jadi ini biarkan seperti ini. Oke, kemudian untuk grade-nya. Misalnya untuk grade kalau UTS biasanya pakai yang 100. Di sini grade-nya untuk grade ini grade to pass, artinya misalnya yang lulus atau standar di mata kuliah. Ini misalnya 80. Itu bisa diatur atau dikosongkan aja, ini juga tidak masalah. Tapi harus diperhatikan yaitu pada attempt allowed. Attempt allowed ini yaitu attempt allowed di sini harus di set 1, karena kalau unlimited mahasiswa bisa ngikut lagi sampai mereka dapat yang tertinggi gitu.
Jadi jangan sampai yang seperti itu, jadi attempt allowed-nya harus di set 1. Kemudian untuk layout dibiarkan, question behavior. Untuk review action, untuk review action yang di uncheck yaitu attempt, overall feedback, attempt sama overall feedback yang di checklist. Jadi standarnya bisa cukup seperti ini, bisa seperti ini saja untuk standar review option. Kurang lebih untuk pengaturan standar di kuis atau untuk kita UTS seperti ini. Misal pilihan ganda ya, biasa kuis itu ada pilihan ganda, multiple choice, essay dan sebagainya. Yang diatur yaitu di timing, kemudian grade-nya terutama di attempt allowed sama review option. Setelah itu di save and display, continue. Nah, di sini Bapak Ibu belum ada pertanyaan atau question ya yang nanti mahasiswa harus kerjakan. Di sini Bapak Ibu bisa klik add question, kemudian klik add. Nah, di sini ada new question atau from question bank atau random question. Nah, karena Bapak Ibu sudah tadi menambahkan ada bank soal di mata kuliah tersebut, bisa dari from question bank. Nah, di sini total ada 12. Misalnya saya hanya mengambil 10. Misalnya ada 2 yang saya uncheck. Kemudian jadi tadi karena total 12, jadi 10 yang saya ambil. Oke, misalnya di sini maksimum grade-nya 100. Ya udah, berarti ya contoh karena 10 soal maksimal, misal kalau 30 soal bisa dihitung aja misalnya nilai tertinggi berapa, berarti maksimum grade-nya 100. Misal per soal misalnya ada yang 10, diedit misalnya 10, kemudian enter gitu. Jadi karena ini 10 soal, jadi saya cukup maksimal setiap pertanyaan itu 1 ya. Kemudian jangan lupa di save. Setelah itu coba kita cek ke bagian UTS. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi mahasiswa hanya bisa mengerjakan dari jam yang dibuka sampai jam ditutup. Jadi jika jam sudah melewati dan tanggal sudah melewati, mahasiswa tidak bisa mengerjakan. Beda dengan yang assignment ya. Jadi ini lebih khusus lagi. Dan nanti akan ada di preview quiz ya. Di preview quiz atau di bagian untuk kita mengecek hasilnya itu ada buttonnya atau view-nya ya. Nanti ada buttonnya. Jadi untuk pembuatan kuis dan juga UTS kurang lebih seperti ini, dan juga menambahkan bank soal. Terima kasih.